Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ini ada dua jenis ibadah yang secara historis memiliki fungsi dan makna, memiliki manfaat untuk menekan, menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial serta menyiapkan suplai cadangan pangan yang cukup dan juga pemerataan ekonomi. Yaitu yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, dan yang kedua, perintah Allah kepada umat Islam untuk menunaikan zakat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai dari yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita puasa di bulan Ramadan, memiliki makna sosial yang cukup baik. Ramadan bukan sekedar perintah Allah menahan makan dan minum saja, tetapi Ramadan memiliki implikasi sosial yang cukup baik jika kita sebagai manusia, khususnya umat Islam, melaksanakan puasa ini dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan memiliki makna terik atau panas. Mengapa dikatakan Ramadan? Karena pada bulan ini, dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, di Jazirah Arab masuk musim panas yang sangat terik. Tradisi masyarakat Arab jauh sebelum masuk bulan ini, mereka mengumpulkan harta bendanya. Tujuannya apa? Untuk menjaga stabilitas pangan mereka di rumah. Tentu mereka yang kaya, mereka memiliki cadangan yang cukup di rumahnya, tetapi mereka yang miskin, mereka tidak mampu survive hidupnya. Mereka ketika masuk musim terik, masuk musim panas, di mana masyarakat Arab tidak bisa keluar rumah, yang kaya mereka ekonominya stabil, tetapi mereka yang miskin, tidak sedikit di antara mereka yang jatuh miskin dan kelaparan, yang kemudian dalam istilah agama dikenal dengan istilah orang fakir, di mana mereka yang mau dimakan hari ini masih mencari hari ini. Kemudian orang miskin, di mana yang mau dimakan hari ini ada, tetapi yang mau dimakan besok belum ada, belum tahu, entah mau cari kemana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada tahun kedua Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah mendapati sebuah kebiasaan di antara masyarakat Madinah, khususnya di kalangan Bani Israel, Yahudi dan Nasrani di situ melaksanakan puasa. Rasulullah bertanya, "Kau puasa dalam rangka apa?" Mereka kemudian menjawab, "Aku berpuasa karena bersyukur atas kehadiran Musa." Maka Rasulullah SAW menyampaikan, "Aku dan agamaku lebih berhak melaksanakan itu." Rasulullah dalam hatinya menanti kewajiban Ramadan. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban menurunkan ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada engkau puasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa pertama di zaman Rasulullah SAW tidak bisa disamakan dengan puasa hari ini, di mana hari ini masyarakat khususnya di Indonesia Allah anugerahkan kekayaan. Kita dalam perjalanan banyak sekali orang membagi-bagikan takjil di jalanan, tetapi di zaman Nabi, para sahabat berpuasa di saat cuaca yang sangat panas, di saat cadangan makanan yang sangat terbatas. Maka pada bulan puasa itulah kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya untuk gemar bersedekah. Mereka kumpul di masjid
membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, melaksanakan sholat tarawih. Sebagian di antara sahabat-sahabat berkonsultasi atas persoalan-persoalan yang mereka hadapi, sehingga pada momentum puasa di zaman Rasulullah digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan sosial. Ada yang curhat karena stok makanan habis, ada juga sahabat yang curhat mau dikemanakan harta saya, mau disedekahkan kemana. Yas'alunaka madza yunfikun qulil 'afw. Maka fungsi dari puasa itu bukan sekedar menahan haus dan dahaga saja. Kata Rasulullah SAW, puasa juga berfungsi untuk menekan hawa nafsu kita, menekan amarah kita, menciptakan kestabilan sosial, menghormati perbedaan, tenggang rasa, menghormati antar sama, menghormati mereka-mereka yang berbeda dari kita. Puasa memiliki makna yang cukup luas, sehingga dengan berpuasa kita tidak hanya terjebak dalam rutinitas spiritual semata. Kita tidak hanya berpuasa begitu saja setiap tahunnya, tetapi puasa mampu membangun peradaban kita yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menunaikan zakat. Ada dua jenis zakat. Zakat yang pertama diwajibkan kepada seluruh umat Islam tanpa terkecuali, baik yang kaya, yang miskin, yang fakir sekalipun diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar zakat yang bernama zakatul fitri. Mengapa zakat ini diwajibkan kepada seluruh umat Islam? Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai umat Islam untuk bersedekah jangan nunggu kaya, untuk memberi jangan nunggu cukup, tetapi kita diajarkan tanggung jawab bahwa persoalan sosial masyarakat adalah merupakan tanggung jawab kita semua. Zakat yang kedua, Allah memerintahkan kepada mereka yang kaya, tetapi tidak diwajibkan kepada mereka yang miskin, yang kemudian kita kenal dengan zakatul mal. Mengapa Allah perintahkan seperti ini? Dalam rangka untuk menciptakan kestabilan pangan. Orang kaya cadangan makanannya di rumah melimpah, sementara orang yang miskin mereka tidak mampu survive di saat musim terik, musim panas yang sangat menyengat. Maka Allah mengajarkan kepada orang-orang kaya, khul min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian hartamu itu, disedekahkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan, tuzakkihim biha, dalam rangka untuk mensucikan harta kita, untuk mensucikan diri kita. Siapa tahu di antara harta yang kita miliki ada hal-hal mubah, ada hal-hal riba, ada hal-hal yang kurang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan zakat maka sesungguhnya Allah mensucikan harta yang kita miliki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama menjadikan puasa di bulan suci Ramadan ini bukan hanya rutinitas, rutin, ibadah rutin, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan berulang-ulang kali, tetapi tidak mampu membawa perubahan kepada hidup kita. Berbagai macam aspek puasa bisa kita jadikan solusi. Bagi kita yang memiliki banyak penyakit, Rasulullah SAW katakan, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Begitu pula ketika ada persoalan ekonomi, dengan puasa kita akan menciptakan kondisi kebatinan dan jiwa kita semakin bersih, semakin ikhlas, semakin tulus, bahwa di antara harta kita, wa fi amwalim haqqul lis-sa'il wal mahrum, di antara harta kita ada haknya orang yang meminta-minta, ada pula haknya orang yang tidak meminta-minta tapi butuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam menyalurkan harta benda kita harus profesional dan proporsional. Kita harus melihat siapa yang berhak menerima, siapa yang tidak berhak menerima. Mengapa demikian? Kata Allah, ada orang yang sesungguhnya mereka butuh tapi malu untuk meminta-minta, mereka harus diberi. Tetapi sebaliknya, ada di antara manusia yang sesungguhnya sudah mampu tapi rajin meminta-minta. Maka kita di dalam mendistribusikan harta kita harus betul-betul tepat sasaran, harus betul-betul mengena kepada mereka yang membutuhkan, sehingga nilai manfaat
dari harta yang kita salurkan, dari zakat yang kita tunaikan, betul-betul menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan secuil apa yang Allah firmankan ini, apa yang Rasulullah SAW sampaikan ini memberikan manfaat kepada diri kita semua, sehingga puasa kita mampu membangun peradaban masa depan bangsa dan republik ini jauh lebih baik. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita simak